Bismillahirrahmanirrahim. Ini melanjutkan keterangan adab atau etika ketika berdoa supaya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membuat video mulai dari yang nomor 1 sampai 8 tentang adab-adab atau etika berdoa. Kemudian yang sekarang kita lanjutkan yang nomor 9 dan nomor 10. Jadi totalnya adab atau etika berdoa itu ada 10. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u yang ke-9. Adab atau etika berdoa yang ke-9. Ayyaftataha ad-du'a'u bi dzikrillahi ta'ala wa hamdihi. Hendaknya membuka doa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Wala yubda'u bisu'ali, dan tidak dimulai atau dibuka dengan permintaan. Tsumma yusolli ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtatimu bihima aidon, dan juga mengakhiri dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mengakhiri doa dengan memuji, berzikir kepada Allah, dan juga bersolawat kepada Nabi. Al-ashiruh yang ke-10. Wa huwa al-adabul batini. Wa huwa al-adabul batinu. Yang ke-10 ini adalah tata krama atau etika berdoa secara batin. Kalau yang disebutkan 1 sampai 9 itu tata cara berdoa atau etika berdoa secara lahiriah atau zahir. Dan yang ke-10 ini yang terakhir adalah secara batin. Wa huwa al-aslu fil ijabati. Dan ini adalah yang pokok untuk supaya doa itu bisa dikabulkan. At-taubatu wa raddul madzalimi. At-taubatu pertama adalah taubat, wa raddul madzalimi, dan mencegah atau menolak kezaliman atau mengakhiri atau menghentikan kezaliman atau perbuatan-perbuatan yang zalim yang kita lakukan, misalnya wal iqbalu, dan menghadap atau yakin alallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, bikun hil himmati, dengan sebaik-baik cita-cita atau dengan prasangka yang kuat. Falidzalika huwa as-sababul qaribu fil ijabati. Karena itu adalah sebab yang kuat atau sebab yang bisa mendekatkan untuk supaya doa itu dikabulkan. Jadi yang tidak kalah penting lagi di dalam berdoa adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pasti mengabulkan doa kita. Di samping kita juga bertaubat sebelumnya dan menghentikan perilaku-perilaku kita yang zalim, maka kita kuatkan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah pasti mengabulkan doa kita. Dan keyakinan batin inilah yang menjadi kekuatan yang khusus, kekuatan yang pokok, yang dasar, yang melandasi terkabulnya doa tersebut. Apabila seorang berdoa tetapi batinnya tidak yakin, sudah pasti Allah tidak akan mengabulkan. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Allah itu menurut prasangka hambanya. Kalau di dalam diri hambanya saja tidak berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah mengabulkan doanya, maka sudah pasti Allah tidak akan mengabulkan doanya. Tetapi kalau seorang hamba berdoa di dalam batinnya atau hatinya sudah yakin
pasti doanya akan dikabulkan, maka sudah pasti Allah akan mengabulkan doanya tersebut dan tidak diragukan lagi. Maka dari itu ketika kita berdoa, marilah kita meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah pasti mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab.